Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah sampai di semester 2 tahun ajaran 2020 dan 2021 ya. Nah, di semester 2 ini matematika berjumpa lagi dengan perbandingan. Waktu semester 1 juga pernah kita bahas ya. Nah, di sini ada materi tambahannya tentunya ya. Oke. Kita simak. Nah, ini Ibu akan sajikan contoh yang pernah Ibu berikan di semester 1 untuk mengingatkan kembali tentang perbandingan. Oke, kita baca perbandingan banyak kelereng Dimas dan kelereng Fahmi itu 3:5. Jika banyak kelereng Fahmi 35 butir, tentukan banyak kelereng Dimas. Nah, yang diketahui kelereng Dimas berbanding kelereng Fahmi itu 3:5. Lalu banyaknya kelereng Fahmi 35 butir. Yang ditanyakan banyak kelereng Dimas. Oke, kita tulis di sini kelereng Dimas sama dengan, nah di sini perbandingannya, perbandingan kelereng Dimas itu adalah 3 ya. 3, ingat jangan sampai tertukar. Jadi kita tuliskan 3 di atas, di sini per 5 ya, yang diketahui. Kelereng Fahmi yang diketahui. Lalu dikalikan dengan 35. Nah, kita sederhanakan 35 dan 5 sama-sama dibagi dengan 5. 35 dibagi 5 itu 7. Lalu 5 dibagi 5 itu 1. Sama dengan, nah ini langsung kita kalikan 3 dikali 7 ya. Per 1, per satunya tidak usah kita tuliskan, sama dengan 21. Kesimpulannya, banyak kelereng Dimas adalah 21 buah. Oke, masih ingat kan? Bisa dipahami ya? Next. Nah, contoh yang kedua, harga satu lusin buku tulis di sebuah toko peralatan sekolah adalah 48.000. Berapa harga 6 buku tulis? Diketahuinya satu lusin buku tulis 48.000. Nah, satu lusin ini sama dengan 12 buah. Ini harus diingat ya. Lalu yang ditanyakan adalah harga 6 buku tulis saja. Nah, kalau tadi Ibu sajikan caranya dengan menggunakan rumus. Nah, kalau sekarang kita akan menggunakan penalaran, akan menggunakan logika kita. Bagaimana caranya? Kita akan dibantu dengan tabel ya. Nah, ini Ibu sajikan tabelnya. Kita baca sama-sama tabelnya. Banyaknya buku tulis yang diketahui itu adalah 12 buah ya, dengan harganya 48.000. Lalu berapa harga buku tulis? Hanya 6 buah saja. Nah, caranya bagaimana? Kita perhatikan yang sudah sama-sama diketahui ya, yang sudah lengkap datanya, yaitu banyaknya buku tulis. Di sini buku tulisnya ada 12 sama 6. Nah, bagaimana caranya agar 12 ini menjadi 6? Nah, betul. Caranya adalah dengan dibagi 2 ya. Jadinya 12 bagi 2 itu sama dengan 6. Nah, kalau di tabel sebelah kiri kita bagi 2, maka di tabel sebelah kanan pun kita bagi 2. Jadi 48.000 dibagi 2. Hasilnya berapa? 24.000. Jadi kesimpulannya, harga 6 buah buku tulis itu adalah 24.000. Nah, ini kamu gunakan kalau kamu lupa atau tidak tahu cara atau tidak tahu dengan rumusnya ya. Jadi kamu bisa menggunakan penalaran seperti ini. Bisa dengan bantuan tabel, bisa dengan bantuan gambar atau dan sebagainya ya. Next. Contoh yang ketiga, perbandingan umur Ali, Beni, dan Caca adalah 2:3:4. Oh, ini ada 3 ya. 3 perbandingannya.
dengan jumlah umur mereka itu 18 tahun. Berapa umur Beni? Diketahui Ali berbanding Beni berbanding Caca 2:3:4. Jumlahnya, ingat ya, ini jumlah. Kita tandai di sini jumlah ya, jumlah umur mereka itu 18 tahun. Lalu yang ditanyakan umur Beni. Oke, kita tuliskan dulu umur Beni. Nah, kita lihat. Nih, jangan sampai tertukar. Di sini Ali banding Beni banding Caca. Berarti Beni berapa ya? Nah, ini Beni kan di tengah. Berarti ini yang di tengah adalah 3. Berarti Beni itu 3. Ingat ya, perbandingan Beni itu 3. Jangan sampai tertukar. Jadi kita tuliskan di sini 3 per. Nah, karena jumlah, jadi 2, 3, dan 4-nya juga kita jumlahkan. Oke? Jadinya 2 tambah 3 tambah 4. Sama dengan, dikali 18 dulu ya. Oke, sama dengan 3 per 9. 2 tambah 3 tambah 4 itu 9. Dikali 18. Nah, kita sederhanakan 9 dan 18 sama-sama dibagi 9. Hasilnya 3 kali 2 sama dengan 6. Kesimpulannya umur Beni adalah 6 tahun. Nah, kalau yang ditanyakan Ali, berarti yang kita letakkan di sini adalah 2. Kalau yang ditanyakan Caca, berarti yang kita letakkan di sini adalah 4. Ingat ya. Nah, selanjutnya kalian kerjakan latihan soalnya, ada di buku matematika, silahkan dibuka dan dicari halamannya dan nomornya, jangan sampai tertukar. Lanjut perbandingan dua bangun yang sebangun. Ini adalah materi tambahannya ya dalam pelajaran perbandingan di semester 2. Ini Ibu sajikan sebuah bangun persegi panjang A dengan panjang 4 cm dan lebarnya 2 cm. Nah, kemudian ada juga bangun persegi panjang B dengan panjang 8 cm dan lebar 4 cm. Nah, kita bandingkan ya bangun persegi panjang A dan B. Perbandingannya caranya adalah dengan membandingkan panjang dengan panjang ya. Jangan sampai membandingkan panjang dengan lebar ya. Harus sama panjang dengan panjang. Jadi perbandingan panjangnya, panjang persegi panjang A berbanding panjang persegi panjang B. Panjang A itu 4, B 8 ini ya. 4 dan 8. Jadi kita sederhanakan nih, ingat ya caranya, yaitu menyederhanakan pecahan. Sama-sama dibagi dengan angka yang sama. Nah, di sini kita bagi dengan angka 4. Jadi kita peroleh 1/2 atau dituliskan 1/2. Berikutnya adalah perbandingan lebarnya. Berarti lebar persegi panjang A berbanding lebar persegi panjang B sama dengan lebar A 2, lebar B 4. Oke, sama-sama kita bagi dengan 2. Jadi 1/2. Sama dengan 1/2. Sama ternyata perbandingannya ya. Jadi perbandingan panjang dan lebar untuk bangun persegi panjang A dan B itu sama, 1/2. Oke, jadi kesimpulannya, dua bangun sebangun itu dikatakan sebangun apabila memiliki bentuk yang sama. Bentuknya sama ini ya, sama-sama persegi panjang dan memiliki ukuran yang sebanding. Ini sebanding ya, panjang persegi panjang A dengan panjang persegi panjang B itu sebanding ya. Ini juga sama lebarnya, sama-sama 1/2. Itu yang dinamakan bangun yang sebangun. Oke, Ibu sajikan contoh di sini.
sebuah persegi panjang dengan panjang 3 cm dan lebar 2 cm. Nah, kita ubah persegi panjang ini dengan perbandingan 1:3. Jadi yang awalnya 1, ukuran barunya 3. Nah, kita menggunakan bantuan tabel ya. Kita baca tabelnya. Di sini bangun awalnya, perbandingannya bangun awal berbanding bangun baru itu 1:3 ya. Lalu panjang bangun awal 3 cm, lebar bangun awal 2 cm. Bagaimana caranya memperoleh panjang dan lebar untuk bangun persegi panjang yang baru? Caranya sama, kita tuliskan rumusnya ya. Yang ditanyakan itu adalah bangun baru dengan perbandingannya 3. Berarti kita letakkan, berarti perbandingan yang bisa kita tulis adalah 3/1. Karena di sini yang baru 3, yang awal 1. Jadi 3:1 dikali panjang bangun yang diketahui ya. Jadi 3/1 dikali 3 sama dengan 9. Nah, berarti untuk panjang persegi panjang bangun yang baru itu 9. Lalu lebarnya juga sama. Perbandingannya untuk bangun yang baru itu 3/1 dikali 2 ya, lebar yang diketahui sama dengan 6. Oke, jadi kita bisa buatkan, kita bisa gambarkan persegi panjang yang baru dengan ini ukurannya lebih besar ya. Dengan ukuran panjangnya sekarang 9 cm dan lebarnya 6 cm. Nah, nanti kalian latihan ya. Di situ ada yang diperbesar untuk bangun barunya, ada juga yang diperkecil ya. Nah, sama caranya. Ini perbandingan yang diketahui per perbandingan yang perbandingan yang ditanyakan per perbandingan yang diketahui, lalu dikalikan dengan panjang atau lebar yang diketahui. Caranya seperti itu ya. Oke, nah ini kalian buka kembali buku matematikanya dan dikerjakan ya. Oke, terima kasih atas perhatian semuanya. Mudah-mudahan semua bisa dipahami. Kalau ada yang tidak atau ada yang belum dimengerti, boleh kontak Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.